Bu Sahmira, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Hadijah. dan bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, kesehatan yang lebih penting ya Bu ya. Betul sekali. Oke, ini pada kesempatan ini saya akan melakukan prasupervisi kepada Ibu. Jadi di prasupervisi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan Ibu. Baik, Bisa? Oke, yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu? Yang nanti saya akan kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu Ibu, mana ini yang utamanya yang mau dikembangkan? Pada hakikatnya semuanya sangat penting ya Ibu. Cuma dalam spesifik kalau ditanya, saya mengambil poin penting dari membuat pertanyaan berbobot. Oh, membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, karena dengan membuat pertanyaan berbobot ini akan mengiring coach untuk menjawab atau menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Seperti itu. Jadi dengan membuat pertanyaan berbobot itu ya kompetensinya ya kan Bu ya? Jadi indikator apa ini Bu yang menjadi tujuan pengembangan Ibu ini? Baik Ibu, jadi adapun indikator yang saya ingin capai adalah bagaimana coach ini dapat menggunakan potensinya yang ada pada dirinya secara kreatif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Oh, mudah-mudahan Bu ya pada saat coaching indikator yang untuk ketercapaian itu tercapai ya Bu ya. Iya. Oke, semangat kita Bu. Oke, Bu Dija. Jadi selamat bercoaching ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sahmira. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu, Suasana kuliah gimana? lagi berbahagia. Masya Allah. Ya, baik Ibu. Di sini kita kira-kira mau apa yang kita bicarakan ini dalam pertemuan kita? Ya. Jadi gini Bu, saya merasa di dalam satu lingkungan saya di mengajar itu saya kurang diterima gitu Bu di komunitas itu gitu. Ada rasa kurang diterima. Saya pengen gimana sih caranya gitu. Bagaimana Ibu bisa merasakan itu? Ya, ketika saya menjumpai kadang beberapa orang gitu dari perasaan saya mengatakan bahasa tubuh mereka tidak menyukai saya gitu Bu. Ketika mereka misalnya ngobrol-ngobrol, saya pas datang gitu pasti mereka akan terdiam atau menghentikan pembicaraan mereka gitu. Padahal saya mau nimbrung loh Bu di situ. Artinya tantangan dari teman sejawat lah itu ya Bu ya. Betul Bu Sahmira. Kemudian rasa ingin bergabung ya tadi. Jadi kira-kira apa yang sudah Ibu pernah lakukan? Yang sudah pernah saya lakukan ya berusaha ramah lah Bu. Jadi kalau misalnya jumpa gitu ketika dia tidak melihat saya berusaha menegurnya gitu. Jadi saya misalnya halo gitu. Jadi kayak macam meningkatkan ramah gitulah Bu. Ya, jadi kita lebih berusaha ya untuk meningkatkan hubungan kita lebih intens gitu ya. Iya, Bu. Komunikasi yang baik gitu ya. Lalu kalau diambil dalam skala ini ya Bu, kira-kira itu dari yang sudah Ibu lakukan sudah skala berapa ya Bu? Masih nilai 5 Bu, skala 5. Artinya masih sangat jauh ya Bu. Jadi skala yang Ibu harapkan berapa ya? Minimal 7 lah Bu. Karena kalau ke 9 pun terlalu jauh. Saya masih berharap ini nilai 7 bisa meningkat gitu. Ya, oke. Kira-kira untuk meningkatkan skala itu apa yang nanti akan Ibu rencana lakukan? Saya coba menemukan momen yang paling pas gitu Bu untuk bisa bicara dari hati ke hati dengan orang ini gitu. Apa sih yang membuat dia bersikap seperti itu gitu. Jadi saya mau mencoba apa sih salah saya atau kekurangan saya atau yang mungkin pandangannya yang berbeda tentang saya gitu. Oke ya. Kemudian adakah komitmen nanti yang akan Ibu buat untuk
mewujudkan rencana tadi? Ada Bu, saya harap memang si rekan sejawat saya ini akan bisa saya ajak berkolaborasi untuk melakukan tugas-tugas saya di tempat kerja. Oke. Jadi adakah keterlibatan pihak lain dalam hal ini kalau Ibu rasakan untuk komitmen tadi? Ada Bu, saya akan ajak, mungkin ada beberapa teman yang dekat dengan dirinya, saya akan gali informasi dari mereka. Mungkin dia lebih terbuka untuk memberikan curhatan kepada kawan kompaknya, bisa saya ambil informasi dari situ untuk saya buat rencana berikutnya. Luar biasa sekali rencananya yang akan Ibu lakukan, semoga berhasil. Dan saya juga sangat tertarik ini ya untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya, rancangan tadi sampai di mana. Tapi kira-kira kapan mulai Ibu lakukan? Mungkin dalam waktu minggu depan Bu, karena minggu ini lagi momennya belum pas. Insya Allah minggu depan saya akan mulai coba. Baik, saya tunggu ya Bu ya, gimana perbincangan selanjutnya. Ya, saya harapkan kita hanya bisa doakan ya, semoga rencana Ibu terrealisasi dengan hasil yang optimal. Amin. Demikian yang kita lakukan coaching hari ini Ibu, sukses untuk kita bersama. Terima kasih Bu. Bu Sahmira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Khadijah. Bu lihat, saya lihat ini wajahnya ceria, otomatis sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Tadi saya sudah lihat proses coaching antara Ibu sebagai coach dengan Ibu Siti Mahara sebagai coachnya. Dari sini saya bisa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Baik Ibu, silakan. Oke, yang pertama, bagaimana sih Ibu menilai performa Ibu sendiri? Kalau saya melihat performa tadi sudah mulai ya sesuai dengan urutan alur tirta dan rasa, seperti itu Ibu. Mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oke, kalau begitu sudah mulai ada peningkatan ya Bu ya? Sudah mulai ada peningkatan. Oke, kalau begitu bagaimana Ibu membuat penilaian seperti itu? Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Jadi saya menilai seperti itu karena tadi dalam proses coaching yang mulai dari awal tujuan, identifikasi rencana dan sampai tanggung jawab, di mana tadi coaching saya lihat sudah menemukan ya, sudah menggunakan potensi yang ada pada dirinya secara kreatif tadi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu. Iya Bu. Di sini boleh saya menyampaikan Boleh Ibu, beberapa hal masukan kepada Ibu Sahmira ya terkait dengan proses coaching tadi ya. Betul sekali. Oke, saya tadi mengamati yang sudah Ibu lakukan ditinjau dari segi kemitraannya, saya lihat sudah bagus Ibu. Istilahnya sudah terjalin keakraban antara Ibu dengan coach tadi dari segi kemitraannya Bu ya. Kemudian saya melihat pengajuan pertanyaan berbobot Ibu kreatif juga. Bagaimana Ibu menggali informasi dari si coach, bagaimana Ibu menggiring si coach itu untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk kreatif Ibu saya lihat tadi. Terima kasih. Oke, terus memaksimalkan potensi yang ada pada Ibu juga sudah bagus. Terima kasih. Tapi ada satu hal, Boleh, silahkan Ibu. apa ya Bu ya, Iya, disampaikan ya. memang untuk refleksi Untuk kita kedepannya, apa mungkin tadi karena saya ada di situ, Iya. jadi agak-agak ada nervous ya tadi ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Jadi tadi agak nervous. Agak nervous ya Bu Betul, ya. betul. Itu dia tadi saya lihat agak nervous Ibu, jadi agak wajahnya agak timbul keraguan-raguan Iya. tadi untuk mengapakan pertanyaan Iya, ya Bu betul ya. sekali. Itu dia tadi ya Bu ya. Oke Ibu Sahmira, mudah-mudahan kedepannya lebih sering coaching lagi, melakukan proses coaching, mungkin rasa nervous itu sudah bisa dihilangkan ya Bu ya. Betul sekali. Oke,
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Ibu Samira. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mira. Ibu Siti Mahara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Ibu. Izinkan di sini sebelum melakukan coaching dengan coaching, di sini saya akan melakukan supervisi. Nah, jadi ini akan saya lihat nanti percakapan Ibu dengan coaching melalui penilaian rubrik yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini akan saya tanyakan juga kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan. Terima kasih, Bu. Jadi saya pengen kompetensi coaching saya ini khususnya di bidang presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu lebih meningkat. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang harus Ibu observasi adalah yang pertama, saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu apakah sudah sesuai standar atau belum. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu? Jadi saya bisa membuat pertanyaan itu yang menggiring si coach ini berpikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, Bu. Oke, biasa ya. Artinya dia menemukan potensi yang ada pada dirinya. Baik Ibu, saya rasa demikian. Silakan Ibu lanjutkan coaching. Semoga sukses dan semoga Amin. berhasil. Ya, terima kasih. Ya, wabarakatuh, Siti Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti Mahara. Apa kabar siang ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi Ibu ceria ya untuk siang ini. Kira-kira apa, Bu, yang perlu kita bicarakan untuk siang hari ini? Itulah Bu ya, di balik keceriaan pasti ada kesedihan. Jadi sebenarnya saya ingin menceritakan sama Ibu masalah saya ini. Jadi ada siswa saya, satu orang siswa ini. Siswa ini banyak, menurut penilaian saya banyak tingkah loh Bu. Dia pada saat pembelajaran suka usil sama kawannya. Di sini saya tengok usilnya itu gimana, suka ganggu kawannya. Kawannya lagi mencatat, digangguin. Kemudian ketidakhadirannya di kelas. Jadi saya perhatikan grafik kehadirannya itu, hari ini dia hadir, 2 hari hadir. Berikutnya nanti ada itu sakit. Kemudian hadir lagi dia. Jadi dalam 1 minggu itu ada nanti ketidakhadirannya itu 2 hari, 3 hari gitu loh. Nah, jadi itu yang membuat saya gimana sih mengapakan anak ini, dari segi belajar, mengusiri kawannya, buat ribut kelas, kemudian kehadirannya juga di sekolah, dan kalau dia hadir sering juga terlambat dia ini. Itu. Oke, Bu Siti Khadijah. Di balik yang Ibu sampaikan ini tadi, dari semua kekurangannya, ada nggak kira-kira yang bisa Ibu sampaikan kelebihan dari siswa ini? Kelebihannya saya rasa dia kejujuran. Iya, kalau ditanya dia jawab dengan jujur, dan saya tengok dan saya apakan memang jujur dia Bu. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau misalnya dia sakit, ketidakhadirannya memang sakit, saya tanyakan, saya telepon orang tuanya, memang dia sakit, tapi saya pun tidak tahu apakah kerjasama dia dengan orang tuanya kan. Kemudian kalau dia terlambat, memang dibilangnya saya terlambat Bu ini. Cuman yang tidak di hati saya, kelang-keling absennya ini loh. Nggak pernah, kadang saya merindukan kehadiran, sampai saya sampaikan begitu. Iya, bagus loh ya. Iya, Oke. itu Nah, dia. jadi sampai hari ini apa tindakan yang sudah Ibu lakukan?
ketika menangani si siswa yang saya anggap ini jujur itu memang udah zaman sekarang udah lumayan jarang ditemukan gitu. Jadi ini Bu, saya melihatnya ini dengan saya merasakan mungkin anak ini kurang dalam perhatian. Jadi dari situ saya selalu kalau masuk di kelasnya itu menanyakan dia, si ini sudah hadir? Saya bilang, belum Bu, gitu kan. Nah, jadi selalu memperhatikannya. Kemudian kalau misalnya belajar, saya selalu melihat catatannya apa sudah ada. Karena apa? Saya perhatikan dia kalau kenapa tidak ada sempat mengganggu kawannya, karena dia kurang mencatat atau mengerjakan latihan. Nah, jadi dia dulu saya prioritaskan, melihat hasil kerjanya dulu saya lihat, kan gitu Bu. Itulah yang saya lakukan, baru itu yang bisa saya lakukan. Jadi sejauh ini Bu Siti Khadijah dengan kiat-kiat yang sudah dibuat menghadapi siswa ini, ada nggak perubahan dari keterlambatan, suka usil, ada nggak perubahan? Ada, saya lihat ada perubahannya, keusilannya berkurang, keterlambatannya yang belum saya lihat, nilai kehadiran masih belum. Tapi ada peningkatan ya Bu. Apa levelnya kalau peningkatan untuk hari ini berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 berapa? Saya merasa masih di angka 7. Angka 7 alhamdulillah udah lumayan ya. Oke. Jadi apa rencana Ibu ke depan untuk menaikkan angka 7 ini? Karena angka 7 ini menurut kita tadi masalah gitu ya. Iya, masih belum. Iya, berarti Ibu mau angka 7 ini adalah lebih meningkat lagi, apa tindakannya kira-kira Bu? Ini saya yang belum saya lakukan rencananya mengajak komunikasi orang tua. Saya ingin tahu si anak ini di rumah ngapain aja. Apakah orang tuanya mengontrol dia? Apakah orang tuanya tahu si anak ini datang terlambat dan tidak hadir di sekolah? Jadi rencana saya kemungkinan akan home visit ke rumahnya dulu, terus mengajak ngobrol komunikasi dengan orang tuanya. Dan yang saya ingin juga tahu kerjasama dengan guru BK juga lah Bu. Iya, karena untuk konseling nanti, karena tahu ada masalah dia lebih kan guru BK. Tapi saya perhatian sama murid ini karena saya tengok dari segi kemampuan akademik dia bisa, cuman kenapa bisa seperti itu dia. Oke, baik Bu Siti Khadijah. Kemudian kapan ini rencana ini mau dilaksanakan Bu? Secepatnya, saya rasa dalam minggu depan akan saya home visit ke rumahnya Ibu. Oke, bagus. Apa komitmen yang bisa dibangun dengan rencana Ibu ini? Komitmennya dengan rencana ini saya ingin perubahan pada anak ini. Sayang, potensi akademik yang dimilikinya tidak bisa tidak berkembang karena ketidakhadirannya, kelakuannya, keterlambatannya ke sekolah, kemudian keusilannya terhadap kawan, jadi kurang poinnya. Yang seharusnya anak ini bisa dikembangkan jadi berkurang. Bagus Bu Siti Khadijah. Saya anggap rencana Ibu ini kalau dilaksanakan kira-kira naik level berapa dari 7 tadi kira-kira? Saya kepingin mencapai nilai 9,5. Kalau Kak 10 tidak ada kesempurnaan kan Bu kan? Jadi 9,5. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Bu Siti Khadijah dengan nilai 9,5 atau 10 ya? 10 belum Bu. Belum ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Saya mau pertemuan berikutnya Ibu sudah dapat hasil dengan tindakan yang akan Ibu lakukan. Terima kasih untuk proses coaching hari ini. Selamat siang, semoga sukses Bu Siti Khadijah. Iya, terima kasih. Baik Ibu Siti Mahara, saya sudah tadi melihat ya bagaimana Ibu melakukan coaching ya. Ada coaching, jadi di sini ada beberapa poin yang nanti akan kita refleksi ya. Baik, yang pertama itu bagaimana Ibu sendiri melihat
performa dari kompetensi tadi. Ya, saya merasakan sendiri Bu terjadi peningkatan. Yang pertama itu adalah saya bisa mendengarkan secara penuh si kunci ini untuk mengambil kata kunci, kemudian saya buat menjadi pertanyaan-pertanyaan bobot. Luar biasa. Jadi kenapa Ibu membuat menilai seperti itu? Saya melihat pertama dari raut wajahnya si kunci itu, dia merasa saya lihat tergiring untuk menemukan masalahnya dengan alur tirta dan alur rasa tadi Bu. Maka saya pun melihat tadi, jadi saya akan sampaikan beberapa catatan ketika saya observasi melakukan coaching. Dimana yang pertama, kelebihan Ibu memang pas ya, Ibu sangat luar biasa dalam menggali potensi yang dimiliki oleh coach tadi dalam memecahkan masalahnya, dan memiliki itu tadi kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan tadi di situ sangat berbobotnya, itu sangat luar biasa. Nah, namun ada beberapa hal juga yang perlu kita kuatkan ya untuk kedepannya semakin baik. Dimana tadi saya lihat masih ada nervous ya tadi ya Bu. Iya, karena ada Ibu mungkin tadi di situ ya. Iya juga ya. Jadi mungkin lebih kepada kepersiapan ya, karena apa namanya nervousnya tadi. Tapi secara keseluruhan sudah sangat bagus. Baik, untuk kedepannya kira-kira gimana ya? Apalagi yang kompetensi ingin kita kembangkan? Kompetensinya adalah pertanyaan ini memang harus memunculkan potensi yang dimiliki si coach ini tadi. Jadi saya rasa belum maksimal tadi Bu, setidaknya walaupun sudah ada, tapi saya merasa itu belum maksimal. Ya. Jadi artinya tadi pelaksanaan coaching tadi, kalau saya melihat secara pribadi itu sudah memenuhi alur tirta dan alur rasa, dan sangat pandai dalam membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga di coach saya sangat percaya. Ya, jadi saya bisa lihat tadi Ibu dalam melakukan coaching itu sudah sangat luar biasa, sudah memenuhi alur tirta dan alur rasa, sehingga tadi coaching mampu menemukan potensi yang ada pada dirinya sehingga membuat solusi tetap terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi itu sangat luar biasa Ibu, sekali lagi tetap semangat dan semoga sukses. Ya Bu, ya, terima kasih Bu atas supervisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mahara. Oke, apa kabar? Baik nih? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi di siang hari ini saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian, mengenai praktik coaching yang akan Ibu laksanakan. Ya, jadi nanti saya akan mengamati Ibu Dija bersama coachingnya. Kemudian saya tentukan dengan rubrik penilaian. Nanti saya akan berikan sama Ibu Dija. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa nih Bu Dija kira-kira yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Presensi Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baik Bu Dija. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana kompetensi spesifik yang ingin Ibu observasi? Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, apa indikator ketercapaian dari tujuan pembuatan pertanyaan berbobot tadi Bu Dija? Indikatornya pada saat saya mampu menggali informasi sebanyak-banyaknya dari si coaching. Dengan informasi itu bisa saya mengarahkan atau menggiring coaching untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri yang diajukannya. Oke, bagus ya Bu Dija ya. Semoga berhasil. Mudah-mudahan. Oke, silahkan Ibu Dija membuat praktik coachingnya kepada si coaching. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Gimana kabarnya Ibu Mira? Alhamdulillah baik Bu Dija. Saya juga. Gimana ya? Kira-kira apa yang mau kita bicarakan ini? Iya Bu Dija,
saya ini mengalami saat ini melihat hasil belajar siswa yang semakin menurun ya Bu Dija. Inilah yang saya saat ini alami, siswanya kurang bersemangat gitu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu Dija. Jadi masalahnya siswa kurang bersemangat ya, Bu Ira? Iya, sepertinya kurang. Mereka kurang mau seperti terlibat gitu ya. Dan hasil belajarnya pun menurun. Inilah yang saya rasakan saat ini Bu Dija. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Iya, mengenai anak tadi yang siswa di mana saat saya mengajar kurang bersemangat, kurang motivasi, ada beberapa bahkan yang tertidur. Jadi saya pertama itu menanyakan ya, bagaimana sebenarnya mereka malam gitu, apa kegiatan yang mereka lakukan. Pernah saya undang, saya lakukan pendekatan persuasif, saya restitusi. Ternyata malam ada beberapa siswa itu yang sampai dini hari gitu yang main game gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang membantu orang tuanya bekerja di malam hari, berjualan seperti itu Bu Dija. Nah, jadi yang lainnya juga ada yang ke sekolah kebutuhan apa ya utama ya, belum sarapan. Nah, jadi anak-anak inilah yang menyebabkan anak jadi kurang fokus ya. Jadi itu udah saya lakukan, melakukan pendekatan persuasif. Kemudian walaupun seperti itu saya tetap berupaya untuk merancang pembelajaran yang melibatkan mereka, berusaha untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan ya, yang melibatkan mereka agar tadi tujuan kita di pembelajaran itu tercapai, seperti itu Bu Dija. Gitu ya. Dari rencana, dari yang aksi yang sudah Ibu lakukan, kalau kita buat ini Bu ya, dari skala 1 sampai 10, ini yang udah Ibu lakukan di posisi mana ini kira-kira Bu? Iya, ini kalau saya berasumsi belum maksimal ya Bu Dija, masih diibaratkan itu di skala 7 sampai 8. Kalau dari masih skala 7 sampai 8, otomatis ada dong rencana kita memperbaikinya. Iya. Karena saya lihat kan kalau skala 7 ke 8 kan belum bagus itu kan Bu Iya, ya. betul sekali, Bu Jadi Dija. kalau begitu apa ke depannya rencana Ibu? Oke, kedepannya ini saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan dengan orang tua juga. Kenapa? Karena peran orang tua juga sangat penting. Inilah rencana nanti sebagai lanjutannya untuk mengingat, saling memberi motivasi gitu ya, bahwa keterlibatan orang tua untuk hasil belajar yang optimal anak juga sangat penting. Jadi ini rencana saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua, termasuk juga wali-wali kelas yang tadi anak yang sedang mengalami penurunan di semangat belajar tadi, dan juga melibatkan guru BK ya, termasuk juga di situ rencana yang akan saya lakukan Bu Dija. Begitu ya Bu ya. Dari rencana yang akan Ibu lakukan ini ya, saya mau menanya ini, komitmen yang paling utama apa yang harus dilakukan? Yang utama ini ya Bu ya, prioritasnya. Komitmennya tentu saya terlebih dahulu harus membuat jadwalnya dulu ya, yang mana lebih diutamakan itulah mengenai komunikasi dulu dengan wali kelas dan anak tadi. Kita tanya dengan pendekatan persuasif, dengan restitusi, lalu hal ini pun perlu kita sampaikan kepada orang tua. Itu yang akan saya buat komitmen secepatnya Bu Dija, karena saya pun kasihan ya terhadap siswa tadi apabila hasil belajarnya itu tidak optimal gitu. Jadi ini saya lihat ya kan Bu, ini masih rencana kedepannya terhadap orang tua, terhadap berbicara dengan guru BK kan itu kan. Jadi kalau dari saya naik dari sisi Ibu dulu, kadang kan siswa malas, apakah pembelajaran yang sudah dilakukan sudah
menyenangkan Iya. atau memberi rasa aman dengan siswa yang selama ini Bu lakukan. Iya betul sekali Bu Dija, itu juga menjadi masukan dan rencana aksi saya. Nanti saya akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, yang berpihak kepada siswa. Inilah rencana nanti saya terapkan di kelas agar minat motivasi anak itu semakin meningkat. Jadi kita sharing ya Bu, kalau misalnya ini menciptakan pembelajaran yang menarik, yang untuk saat ini yang lagi diminati siswa, menurut pandangan Ibu yang bagaimana yang menarik? Kalau yang menarik ini apalagi mereka sangat tertarik dengan teknologi ya Bu Dija. Jadi bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi kebetulan di sekolah saya ada yang sangat expert ya di bidang IT, Ibu Dia, dan nanti saya akan guide beliau untuk merancang pembelajaran ini dengan berbasis teknologi. Jadi dari pembicaraan kita ini bisa saya simpulkan, untuk meningkatkan semangat anak bisa dari diri kita dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan, aman bagi siswa, kemudian membuat lingkungan belajar kondisi di sekolah ya Bu ya tadi ya. Iya, betul Dan sekali. yang paling utama rencana ke depan membuat komunikasi. Iya. Mungkin ini yang masih belum kurang kali ya Bu ya. Iya, betul sekali. Komunikasi dengan orang tua dan kerjasama dengan guru mereka dan teman-teman yang sejawat yang masuk di kelas. Iya, betul sekali Bu Dija. Begitu ya. Jadi dari bincang-bincang kita ini ya Bu Miraya, apa manfaatnya bagi Ibu? Sangat bermanfaat Bu Dija. Kenapa? Akhirnya apa yang saya rasakan ini saya bisa menyelesaikan, membantu saya dalam menemukan solusi terhadap tadi kasus anak-anak yang kurang bersemangat. Jadi pertemuan kita ini saya merasa gembira ya Bu Dija karena membantu saya menyelesaikan masalah saya. Oke Bu Mira, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan rencana ke depan yang sudah Ibu angan-angankan bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu Mira atas waktunya. Terima kasih Bu Dija. Halo juga Bu Mahara. Jadi saya seru sekali ya melihat Ibu tadi praktek coaching dengan coaching Bu Sahmira. Nah, jadi di sini saya mau menanyakan bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang mengembangkan kompetensi tadi, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, sudah ada peningkatan dari yang kemarin-kemarin kan, itu kan kita kan kemarin pun sudah praktek coaching ya Bu ya. Dengan yang hari ini sudah ada peningkatan pada diri saya dalam membuat atau mengajukan pertanyaan pada coach saya. Jadi Ibu udah merasa ini meningkat dalam pertanyaan berbobot ya Bu Siti Iya. Khadijah. Nah, jadi berikutnya kenapa bisa Ibu menilai seperti itu? Karena pertama keefisienan waktu. Istilahnya saya langsung bisa dari pemaparan Ibu Sahmira bisa saya tangkap dengan mendengarkan aktif. Saya bisa tangkap, oh ini nih apanya masalahnya. Oh saya harus membuat pertanyaan yang seperti itu. Selanjutnya Bu Siti Khadijah, boleh saya ini menyampaikan hasil pengamatan saya ini dari observasi tadi? Oke, jadi di sini saya mengamati yang pertama adalah Bu Siti Khadijah pada saat menanyakan pertama sama si coach tadi itu adalah kompetensi kemitraan itu nampak. Itu hal ini saya lihat ketika Ibu Siti Khadijah itu dengan ramah menyapa si coachnya. Kemudian adalah ketika menyampaikan pertanyaan yang menggali informasi lebih dalam yang dibuat oleh si coach tadi, itu udah menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini Bu Dija.
Iya Ibu, silahkan. Oke, jadi tadi beberapa yang sudah Ibu lakukan itu menurut saya sudah standar yang kita rujuk. Ibu sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, saya lihat Ibu tadi mencatat kata-kata kunci dari jawaban si Koci itu untuk kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu udah mantap Bu Siti Khadijah. Cuman ada sedikit tadi saya lihat agak-agak nervous gitu, atau mungkin karena saya lihat gitu ya. Jadi kedepannya semoga lebih semangat. Oke, Siti Khadijah. Kemudian apalagi kira-kira ini yang ingin Ibu tingkatkan kompetensi yang mau dikembangkan? Ini Bu, memang cocok yang Ibu sampaikan tadi. Kekurangan saya masih agak-agak ragu, nervous juga, mungkin karena formal tadi ya, karena ada kehadiran Ibu juga kurasa tadi kan ya. Jadi memang kompetensi yang memang harus saya tingkatkan, harus lebih mampu mengajukan pertanyaan berbobot lagi. Jadi intinya harus lebih sering berlatih lagi lah saya. Jadi harus dikolaborasikan ya Bu, mendengarkan dengan aktif, presensnya sudah mantap, tinggal sedikit lagi di pembuatan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, semangat Bu Siti Khadijah ya. Terima kasih sudah bersedia saya supervisi untuk siang ini. Sukses terus Ibu Siti Khadijah.